rusulillahi kullihim Muhammadun dinu hakun dinu bihi Muhammadun mujmilan hakun ala alami Muhammadun zikruhu rauhun li anfusina Muhammadun syukruhu fardun ala al-umami Muhammadun zinatun dunya wa bahjatuha Muhammadun kashiful ummati wal zulami Muhammadun sayyidun tabat manaqibuhu Muhammadun saghahu rahmanu bin ni'ami Muhammadun safwatul bari wa khiratuhu Muhammadun min sairi tuhami Muhammadun dahikun lidhaibi mukrimuhu Muhammadun jaruhu wallahi lam yudami Muhammadun tabatin dunya bibi'azatihi Muhammadun ja'a bil ayati wal hikami Muhammadun yawma ba'thin nasi syafi'una Muhammadun nurul hadi minal zulami Muhammadun qaimun lillahi dhu himami Muhammadun khatamun lirrusli kullihim Maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa alihi wa sahbihi Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala menceritakan tentang peristiwa yang terjadi antara Nabi Allah Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha Imra'atul Aziz Mesir. Di dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menggambarkan apa yang dialami oleh Nabi Allah Yusuf ketika beliau dijebak
oleh Zulaikha untuk masuk ke dalam ruangan yang sudah disiapkan, ruangan yang tertutup, ruangan yang dikunci dengan 7 pintu. Kemudian setelah ia berhasil menjebak Nabi Yusuf masuk ke ruangan tersebut dengan penampilannya yang menawan, penampilannya yang menarik, dia kemudian merayu Nabi Yusuf dengan mengatakan, "Hai talak, mendekatlah wahai Yusuf, kemarilah." Dia mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan zina, yang kemudian dikomentari oleh Nabi Yusuf dengan mengatakan, "Qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah dari tipuan setan dan dari ajakan untuk berbuat dosa kepadanya." Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi dari apa yang Allah ceritakan pada ayat ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya bahwasanya setan itu tugasnya itu cuma memperdaya kita. Dia cuma memperdaya, dan dia tidak pernah maksa kita untuk mengikuti ajaannya. Dia cuma mendorong kita, menipu kita, memperdaya kita untuk jatuh dalam maksiat, dan dia tidak maksa kita. Dan setan itu kadang-kadang cuma bukakan peluang untuk kita maksiat. Dibukakan pintu untuk kita punya peluang melakukan maksiat, tapi dia tidak narik kita ataupun mendorong kita untuk masuk ke pintu tersebut. Jadi yang menentukan ya kitalah yang menentukan terbujuk atau tidak dengan rayuan setan tadi. Kitalah yang memutuskan masuk apa tidak ke pintu yang dibuka oleh setan, yang di dalamnya ada peluang untuk maksiat. Jadi bukan setan yang maksa kita untuk melakukannya. Itulah sebabnya nanti di hari kiamat setan tak galak disalahkan. Dia akan membela diri saat disalahkan oleh manusia sebagai biang keladi masuknya manusia ke neraka. Kata setan, tak, yang salah itu kamu. Aku cuma ngiming-ngimingi kamu dan menampilkan maksiat itu kelihatan enak dan nikmat. Allah juga menjanjikan kamu, kalau kamu tidak memenuhi iming-iming aku, kamu dapat ganjaran dari Allah. Salahnya salah kamu. Ngapa lebih tertarik dengan janjiku dan iming-iming dari aku daripada janji dan iming-iming dari Allah? Jadi jangan kalian nyalahkan aku, jangan kalian mencelaku, tapi celalah diri kalian sendiri. Jadi setan tu tak pernah maksa, cuman ngenjuk cara apa kita galak. Tapi ada ulama yang pernah menyebutkan sekarang ini modus membuat dosa itu dahsyat dan hebat. Selalu ada modus untuk buat dosa, selalu ada cara, selalu ada peluang untuk buat dosa. Sehingga pernah kami sampaikan, mungkin setan bingung dengan manusia sekarang, selalu nemukan cara baru untuk buat dosa. Jadi tak perlu diajari lagi di setannya. Dah pacak dewek manusia tu. Ingat modus orang buat jahat macam-macam, beragam. Modus orang nipu macam-macam, beragam. Kata setan, pensiun bela aku je. Karena manusia lebih hebat dalam mencari peluang buat dosa daripada setan itu sendiri. Jadi demikian. Nah, kemudian ma'asyiral hadirin, jadi kitalah yang menentukan apakah kita terbujuk dengan rayuan setan atau kita menolak rayuan tersebut. Dalam ayat yang tadi kami bacakan, saat Nabi Yusuf dirayu oleh Zulaikha di situasi yang sangat menguntungkan buat beliau, kalau memang ingin berbuat maksiat, posisinya diajak, bukan yang ngajak. Umumnya
lanang yang nyari peluang, lanang yang merayu, lanang yang mencari cara untuk menundukkan perempuan supaya galak diajak buat dosa umum. Mana kalau yang ngajak itu betina, maka lebih memungkinkan lanang itu untuk jatuh dalam maksiat. Belum lagi Zulaikha cantik dan wanita terhormat dari kalangan bangsawan. Jadi untuk ditolak itu sangatlah minim kemungkinannya, kecuali oleh wong-wong yang memang dilindungi oleh Allah. Di antara Nabi Yusuf tadi, beliau pacak nolak rayuan itu karena beliau termasuk hamba Allah yang mukhlasin, hamba Allah yang Allah lindungi dari perbuatan dosa karena beliau Nabi. Jadi di situasi yang begitu menguntungkan, beliau bisa menahan hawa nafsunya, kemudian spontan ngomong, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Nah, kita pun kalau dihadapkan dengan situasi di mana peluang untuk buat dosa itu terbuka depan mata kita, terbuka nih lebar, tinggal kita meraihnya be. Dan dorongan dari dalam hati ini kuatnya, dan itu merupakan bisikan setan. Nah, kalau kita bisa langsung menangkalnya dengan mengucapkan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka bisikan itu akan tiba-tiba melemah. Dorongan dari dalam itu tiba-tiba melemah, tapi tetap ada. Kalau kita tidak cepat menjauh dari peluang itu, bisa-bisa kita terbujuk dan melakukannya juga, karena memang godaan setan dan nafsu itu kuat. Terlebih lagi kalau seandainya kita ini termasuk orang yang sering memenuhi keinginan nafsu, tambah lagi mudah bagi kita untuk memenuhi keinginan nafsu tadi. Jadi kalau terbuka peluang untuk buat dosa, ingat cerita Nabi Yusuf dengan Zulaikha tadi, cepat-cepat kita ucapkan ma'adzallah. Ada kawan yang ngajak kita untuk buat dosa, ma'adzallah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena setiap orang yang ngajak kita buat dosa, dia antek setan, karena itu tugas setan. Antek setan, itu tugas setan, ngajak orang buat dosa itu setan. Nah, kalau ada manusia yang ngajak buat dosa, ya antek setan. Tapi tak baca kita ngosinya dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dia melok. Caranya pun jengkir, tinggalkan, jangan dekati. Kalau ada wong yang pengen lari dari perbuatan dosa, pengen lari dia dari perbuatan dosa, padahal dia belum menemukan jalan untuk dia bisa lari darinya. Mentok dia, mana nak lari dari perbuatan dosa ini? Tapi kalau dia benar-benar pengen lari, Allah Ta'ala akan buatkan lubang kecil untuk dia bisa lari dan nembus supaya lepas dari perbuatan dosa itu. Tapi kalau orang sudah pengen buat dosa, lah pengen buat dosa, tapi dia belum menemukan cara. Cak mana lah pengen aku ni cak budak-budak yang lain tu, tapi dia tak nemukan cara. Nah, gara-gara dia pengen melakukan perbuatan dosa tapi belum ketemu cara, setan akan menggiring dia untuk bisa menemukan caranya. Setan akan menggiring dia untuk menemukan caranya. Contoh misal, masyaallah hadirin, nengok kawan tu cak ladasnya ni, ngobrol malam-malam dewean, dia kata, sama siapa kau ni ngobrol? Sejam tahan pula kuping kau tu. Adalah dengarnya pula. Nah, suara betina. Oh, pantas baik. Siapa ini? Kenalan aku. Oh, lemak juga gue. Nah, pengen juga dia tu nak baca kawan tadi buat dosa, ngobrol sama betina, tapi kehalang oleh apa? Kehalang oleh peluang. Siapa yang galak ngobrol sama aku jadi? Katip pula nombor yang ku save. Kalau ketemu juga belum tentu galak diajak ngobrol. Nah, kalau memang dia punya keinginan kuat untuk melakukan maksiat itu, setan nunjukkan caranya, ditemukannya, didatangkannya, dimudahkannya.
Itulah kalau kita pengen lagi dari maksiat, Allah bantu kita. Walaupun susah kita untuk nemukan jalan keluar lagi dari maksiat ini, Allah temukan, Allah unjuk jalan. Walaupun dari lubang yang kecil ni kan, yang minim kita untuk bisa lagi melalui lubang ini, Allah Ta'ala mudahkan. Tapi kalau wong sudah pengen maksiat, akan dibukakan jalannya juga oleh setan untuk dia bisa melakukannya. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita dilindungi dari hal tersebut insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah dan kita sudah berada di bagian akhir dari kitab ini. Bab yang bahas tentang ridho. Ridho itu artinya puas. Ridho itu artinya nerima dengan legowo. Ridho itu artinya kita tidak protes. Ridho itu artinya kita tidak menolak. Itu diantara makna ridho. Puas, nerima dengan legowo, lapang dada, ndak katik protes, dan ndak katik penolakan. Jadi kata Imam Haddad di sini, di antara cara kita numbuhkan ridho dalam hati ini, di antaranya kita harus faham dulu, harus mengetahui dan meyakini bahwa Allah Ta'ala zat yang punya otoritas untuk melakukan apa yang dia inginkan pada ciptaannya. Dia berhak menentukan apa pada ciptaannya, terutama kita yang bernama manusia. Dia yang punya otoritas penuh. Nak ngapui dia kepada kita, itu hak dia sudah. Kita tak punya peluang, ruang untuk komentar. Kenapa ya Allah kau buat aku macam ini? Aduh. Karena dia zat yang punya otoritas penuh melakukan apa yang dia inginkan kepada ciptaannya. Kalau kita ingin ilustrasikan, gambarkan, kalau ada wong punya tanah, dia yang punya otoritas, punya wewenang. Nak dia apakan tanah itu? Nak dia talakkan sampai tumbuh batang, rumput, tak terawat, terserah punya dia nian. Terserah punya dia. Nak dia jual, terserah punya dia nian. Nak dia bangun, terserah punya dia nian. Nak dia unjuk ruang, terserah. Nak dia manfaatkan, pinjamkan sama orang, terserah punya dia nian. Ngapa kamu nak repot? Ngapa kamu nak protes? Tanah dia. Hak dia nak tentukan apa yang dia inginkan pada tanah dia. Protes kita tidak akan mengubah apa-apa. Komentar kita tidak akan mengubah apa-apa. Karena tetap dia yang nak tentukan apa yang pengen dia lakukan pada tanah dia. Gambarannya itu. Itu juga Allah. Dia berhak menentukan apa yang dia inginkan pada ciptaannya. Nak protes, kata gunanya. Nak nolak, tidak mengubah apa-apa. Nak nerima dengan amarah, Allah Ta'ala punya wewenang mutlak dalam menentukan apa yang dia inginkan pada ciptaannya. Nah, kita harus memahami ini dulu, meyakininya dan mengimaninya. Jadi di sini kata Imam Haddad rahimahullah ta'ala tentang bab ridha ini, wajib bagi setiap mukmin. Kita ini beriman, mukmin kalau gitu, untuk mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang memberi hidayat dan dia juga yang menyesatkan. Kalau ada yang dapat petunjuk, Allah Ta'ala yang memberinya petunjuk. Kalau ada orang yang memilih untuk tersesat, Allah Ta'ala yang menjadikan dia tersesat. Kemudian Allah juga yang menyengsarakan dan yang membahagiakan. Allah Ta'ala juga yang menjauhkan dan yang mendekatkan. Allah Ta'ala yang memberi dan yang menghalangi. Allah Ta'ala yang mengangkat derajat orang, Allah juga yang menjatuhkan derajat manusia. Allah yang memberi manfaat dan Allah juga yang memberi mudarat. Semuanya Allah yang punya kehendak dan aturan. Tak boleh kita mempertanyakan ngapa si fulan itu Allah jadikan sesat,
Ngapa si fulan itu Allah beri petunjuk? Oh, cubalah seandainya Allah balik, yang sesat itu fulan, yang dapat petunjuk itu fulan. Untuk hal-hal yang sudah terjadi dan berlaku. Katik guno. Karena dia Allah yang punya hak untuk menentukan ciptaannya. Kalau engkau sudah mengetahui hal ini, kata Imam Haddad, bahwa Allah Ta'ala yang memberi hidayat, yang memberi dan yang menyesatkan, Allah yang membahagiakan, Allah yang menyengsarakan, dan seterusnya yang kita sebut tadi. Kalau kau sudah mengetahui semua itu dan mengimaninya, maka wajib atas engkau untuk tidak protes, dan berkomentar kepada Allah pada sesuatu yang sudah Allah Ta'ala buat. Tak salah protes, terima jadi, legowo bae. Jadi demikian kata Al-Imam Haddad. Baik zahir atau batin. Zahirmu, sikapmu tak boleh nunjukkan protes. Batinmu, hatimu tak boleh juga nunjukkan rasa tak seneng, rasa tak suka atas apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan i'tirad, ucapan yang mengandung protes, itu seperti ada orang yang berkata, wali ayyi syai'in kana hadza. Ngapunian Allah buat ini cak ini? Ngapunian Allah buat ini cak ini? Itu lisan i'tirad. Ngapunian Allah Ta'ala sampai sekarang belum membantu penduduk Gaza? I'tirad itu, tak boleh. Ngapa sampai sekarang pertolongan itu belum datang? Ngapa sampai sekarang Israel itu masih super power? Kenapa Allah tidak binasakan Israel? Padahal Allah mampu untuk membinasakan dalam hitungan detik. Kenapa Allah belum menunjukkan tanda-tanda kuasanya dengan mendatangkan bencana kepada Israel, sehingga itu bisa menjadi pelajaran buat yang lain? Kita tak baca ngatur Allah, kita tak bisa mendikte Allah, kita cuma baca berharap baik, tapi tak baca ngatur. Berharap Allah Ta'ala membantu penduduk Gaza dan mengangkat penderitaan mereka, membinasakan Israel dan orang-orang yang berbuat aniaya. Boleh berharap, tapi nentukan itu kapan harus dilakukan tak baca. Jadi jangan pernah kita protes kalau jalannya kehidupan ini tidak sesuai keinginan. Karena memang hidup itu tidak berjalan selalu sesuai keinginan. Itulah yang paling banyak menjadi sebab manusia itu stres. Ngapa? Manusia ini banyak berekspektasi, banyak keinginan. Banyak yang keinginannya, yang ingin dia capai. Aku ni pengen main ini lagi ke depan, aku pengen main ini ke depan, aku pengen main ini ke depan. Diusahakan, diupayakan. Ketika apa yang dia inginkan tidak terwujud, mulai stres dia. Mulai dia mencari pelampiasan, nyari siapa yang pacak disalahkan. Kalau ada sesama manusia yang pacak disalahkan, dia lampiaskan sama dia, disalahkan, dimarahi, dicela dan dicaci maki. Kalau tak katik yang pacak disalahkan, lampiasannya ke mana? Yang nentukan takdir. Malah Allah yang jadi disalahkan. Ya Allah, ngapa kau jadikan aku ini? Ngapa takdir aku jadi ini? Kenapa musibah demi musibah, kegagalan demi kegagalan selalu menghampiri hidupku? Kurang apa aku? Ada yang kurang dari aku ibadat. Nah, itu kurang ajar gitu. Itu sudah bentuk kurang ajarnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh yang seperti itu. Ini lisan i'tirad. Kenapa yang terjadi seperti ini? Cubalah yang terjadi seperti ini tentang sesuatu yang terjadi. Dia pengen yang terjadi itu tidak seperti yang sudah jadi, pengennya seperti yang dia inginkan. Wa bi ayyi dzambin yastahiqqu fulan majara alaih. Atas sebab dosa apa si fulan ini harus menderita seperti ini? Padahal dia tidak punya dosa. Kenapa harus dibuat menderita? Tak boleh macam itu. Mempertanyakan apa yang Allah buat kepada hambanya. Jadi itu hal yang keliru.
Itu namanya i'tirad. Itu menunjukkan seorang yang tidak ridho kepada Allah dan tidak memahami kebijaksanaan Allah dalam menentukan takdir. Faman ajhal, kata Imam Haddad, siapa yang lebih bodoh daripada orang yang berani memprotes Allah pada sesuatu yang menjadi kuasa Allah. Allah yang berkuasa menentukan. Ada yang protes sesuatu yang menjadi kebijakan Allah, kemudian ada yang protes. Ada tak yang lebih bodoh dari orang ini? Kemudian ada orang yang nak menggugat Allah dalam otoritasnya tadi, padahal dia tak baca buat apa-apa juga dengan komentarnya tadi, dengan gugatannya tadi, dengan iktirad protesnya tadi, tak baca buat apa-apa. Padahal yang menggugat tadi, yang protes tadi tahu Allah itu zat yang tunggal dalam mencipta, dalam mengatur, dalam memutus. Dia berbuat apa yang dia inginkan, dan kita ni cuma bisa nimo apa yang dia inginkan. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tak akan ditanya atas apa yang dia buat, kita lah yang ditanya atas apa yang kita buat. Allah tak ditanya atas apa yang dia buat. Ya Allah, ngapa kau buat ini? Budak masih kecil, ngapa baca mati ni? Ya Allah, ngapa kau cakap ini? Budak yang tak berdosa ni, ngapa harus matinya mengenaskan? Budak yang tak berdosa baru lahir ni, ngapa dia cacat? Dosa apa yang dibuat? Katik dosa dia Allah. Atau kerana dosa orang tuanya sehingga kau buat dia cacat? Wah, itu tak boleh. Itu hal yang tak boleh kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam Haddad, bal minal wajib alaik an ta'taqida anna jami'a af'alillah ta'ala waqa'at ala wajhi la ahkam minhu wala adal. Kau wajib meyakini bahawa apa yang Allah buat itu tidak ada yang lebih bijak, yang lebih mantap, yang lebih afdal dari yang Allah tetapkan. Dah, kalau kita menginginkan sesuatu, ternyata yang terjadi di luar yang kita inginkan, kita harus yakin ini yang diinginkan oleh Allah buat kita. Tak ada yang lebih baik, tak ada yang lebih mantap, tak ada yang lebih afdal daripada yang Allah inginkan ini. Kita nimo. Kita nerimo. Pernah, mungkin sudah kita bahas, ada seorang yang nyampaikan kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan bin Ali bin Abi Thalib tentang ucapan Abu Dzar. Abu Dzar pernah ngomong, kalau aku pribadi, kata Abu Dzar, maka miskin lebih aku senangi daripada kaya. Pandangan pribadi Abu Dzar. Kalau aku pribadi, kata Abu Dzar, sahabat Nabi Abu Dzar, miskin lebih aku sukui daripada kaya. Kalau Allah tentukan aku miskin, aku lebih senang daripada Allah tentukan aku kaya. Kalau pandangan aku pribadi, kata Abu Dzar, sakit lebih aku senangi daripada sehat. Agak aneh ini. Jadi miskin lebih aku sukui daripada kaya, kemudian sakit lebih aku senangi daripada sehat. Ada yang lapor kepada Sayyidina Hasan bin Ali, apakah ucapan Abu Dzar ni pacak diterima? Kata Sayyidina Hasan bin Ali, rahimahullah Abu Dzar, mudah-mudahan Allah merahmati Abu Dzar. Dengan cara pandang dia macam itu, memang maunya kuat, imannya hebat, jadi dia akan berkeluh kesah dengan kondisi yang dia pilih tadi. Tapi jawaban Hasan bin Ali lebih hebat. Kata Sayyidina Hasan bin Ali, kalau aku tidak katik pilihan, aku cuma akan terima apa yang Allah pilihkan, sudah. Allah tunjuk kaya, aku terima. Allah tunjuk miskin, aku terima. Allah tunjuk sehat, aku terima. Allah tunjuk sakit, aku terima. Jadi aku tak punya pilihan. Aku serahkan pilihan itu kepada Allah. Apa yang Allah tentukan, itu yang aku terima. Kalau Abu Dzar pengennya miskin, kalau Allah tunjuk kaya, ngapalah kaya, cubalah miskin. Karena dia masih punya pilihan. Kalau dia tunjuk sehat, cubalah aku sakit. Walaupun itu bukan i'tirad, keinginan, cubalah aku sakit. Maka lebih baik buat aku daripada aku sehat. Kalau Ali bin Hasan bin Ali tak. Diinjak Allah kaya, terima, itu pilihan Allah. Diinjak Allah miskin, terima.
dalam kondisi apapun yang Allah tetapkan, itu yang aku terima. Oh, itu lebih hebat. Karena kita tak tentukan pilihan, tapi mempasrahkan kepada pilihan Allah. Jadi hidup ni ngalir weh. Ngalir weh bukan berarti tidak kata usaha. Aduh harus. Bukan ngalir weh melak harus weh. Agak bawakan ke got ke. Ya tak? Ngalir dalam arti tetap berusaha. Tapi apapun hasilnya, apapun yang terjadi, ya kita terima. Karena itu terjadi sesuai dengan Allah yang Allah tetapkan, sesuai dengan apa yang Allah pilihkan, dan apa yang Allah pilihkan, apa yang Allah tetapkan, itu yang terbaik buat kita. Itu yang terbaik buat kita. Sudah tenang kita. Nak keadaan apapun, baik sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak, tetap kita terima, tetap kita legowo, tenang, senang, dan kita tidak akan resah dan stres. Jadi demikian. Lalu Imam Haddad mengatakan, kata Imam Haddad, nah ini cara kita ridha terhadap apa yang Allah Ta'ala tetapkan secara mujmal, secara global. Kemudian ridha terhadap apa yang Allah tetapkan kepada diri kita secara khusus, itu ada dua, kata Imam Haddad. Ridha dengan apa yang Allah tetapkan untuk diri kita secara khusus, apa yang Allah tetapkan untuk diri kita. Ada dua keadaan, kata Imam Haddad. Satu, keadaan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah ini. Jadi kita menginginkan sesuatu, kemudian Allah Ta'ala beri sesuai dengan yang kita inginkan. Nah dalam kondisi ini, kata Imam Haddad, tak mungkin ada wong yang marah, kesel kalau Allah takdirkan dia dengan sesuatu yang sesuai dengan yang dia inginkan. Tak mungkin dia marah, tak mungkin dia protes. Karena apa? Karena keadaannya sesuai dengan yang dia inginkan. Dia pengennya cak ini, Allah kasih sesuai dengan yang dia inginkan. Nah dalam kondisi ini tak mungkin, kata Imam Haddad, ada orang yang bakal protes kepada Allah, ngapa Allah nentukan nasib aku cak ini, padahal sesuai dengan yang dia inginkan. Kecuali kalau dia mulai membandingkan keadaannya dengan orang yang lebih dari dia, nah baru pacak protes. Contoh, kata Imam Haddad, orang yang Allah Ta'ala berikan kesehatan secara total, tak katik keluhan dia, harusnya dia senang. Karena sehat itu sesuai dengan yang diinginkan oleh setiap manusia. Katik ujian sakitnya, dan dia diberi oleh Allah kecukupan. Jadi apa yang dia butuhkan pacak dia penuhi, karena dia punya penghasilan yang cukup, gaji yang besar. Jadi apa yang dia inginkan pacak dia wujudkan dengan penghasilan dia tadi. Nah ini kondisi yang sesuai dengan yang diinginkan. Kita semua pengen hidup cak itu, sehat, penghasilan cukup, sudah tenanglah itu. Nah tak mungkin wong yang kondisinya cak ini kemudian dia marah dengan keadaannya, tak terima dengan kondisinya. Kecuali kalau dia mulai bandingkan dengan wong yang lebih dari dia. Wong begawi, gaji 4 juta, cukup untuk sehari-hari dia. Sebulan itu cukup. Biaya untuk makan cukup, listrik cukup, misal ledeng cukup, sekolah anak cukup, pacak nabung 500 sisanya. Dicukup-cukupnya. Sebenarnya dia pacak bahagia dengan hidup dia yang cak ini. Anaknya sehat, bininya sehat, dia juga sehat, tempat ada, senang baca hidupnya. Tapi manakala dia mulai mandingkan apa yang dia punya dengan wong lain punya yang lebih dari dia, mulai dia gelisah, mulai dia resah, mulai tak tenang, mulai ada protes, hilang kebahagiaan karena mulai melihat orang yang lebih dari dia. Langsung dia berandai-andai, oi mungkin lebih lemak lagi kalau aku punya gaji 5 juta, mungkin lebih lemak kalau seandainya rumah aku tak kontrak, mungkin lebih lemak kalau tak melok mertua, mungkin lebih lemak kalau agak besar dikit rumah ni, mungkin banyak mungkin terus. Padahal dia sudah dalam kondisi yang pacak membuat dia itu menikmati hidupnya, tapi gara-gara mulai membandingkan dengan orang lain, akhirnya dah ngasuh lemak. Jangankan wong yang gaji 4 juta kemudian mendapatkan gaji 5 juta, wong yang gajinya sudah 50 juta akan ngasuh kendak nyaman dengan gajinya dan hidupnya kalau melihat wong yang gajinya 100 juta dan dia berandai-andai lemaknya kalau penghasilan pacak 100 juta tuh. Dan terus wahalu majago, wong yang punya rumah 3 masih kurang, lemaknya kalau punya rumah 4 lah 3 ditunggu juga tidak.
Terus macam itu. Tak bakal ada kepuasan kalau kita selalu melihat wong yang lebih dari kita. Tak bakal. Saat kita membandingkan hidup kita dengan wong yang ada di atas kita, sedikit di atas kita, pasti kita akan kehilangan kebahagiaan. Mulai tak ridha dia dengan keadaan, padahal dia pacak menikmati hidup dengan jatah yang sama itu, dengan nasib yang macam itu. Tapi karena mulai membandingkan wong yang ada di atas dia, mulai hilanglah dan lenyaplah kebahagiaan di dalam rumahnya. Masyaallah hadirin, makanya kan kita sering dengar dari guru kita, terutama Ustaz Sukri, nasihat beliau, kalau kita nak tenang dan tidak stres dan tidak ngeluh ke nasib, jengok wong yang ada di bawah level kita. Terkadang wong yang di bawah kita ini dari segi penghasilan misalnya pendapatan, jengok cara hidup mereka tu cak bahagia nian. Bahagia nian. Cak dak kati tekanan, bukan dak kati tekanan, dia pacak nyembunyikannya. Jadi kita tadi begawe melok wong toko, gaji 50, sebulan tengah 2. Kita dewek bolehnya 3 juta. Yang boleh tengah 2 ini begawe dari pagi sampai sore, balik sore-sore ngawak model, injek bininya, setelah makan jalan-jalan nyuri kari sambil cerita bocok motor. Oh, dia gitu alang kesenengnya ini. Dan kita tahu dia ni gawenya di pasar, nyaga toko, gaji 50 tadi, besar dikit 75, besar dikit 100, lebih dari 100 jarang kalau jaga toko. Tanyalah ikram benar kan? Jadi demikian, cak senang dia macam gitu ni. Ilmu apa yang dia pakai? Ilmu ridho. Ilmu ridho tadi. Ini wong yang gajinya 20 juta stres, tidak tenang, tidak nikmati hidup, selalu kacau pikirannya. Gaji 20 juta, begawe di dinas tertentu, gawenya tak boleh susah, tinggal di ruang ber-AC, stres, tak baca nikmati. Gaji 20 juta cak habis terus, dari mana? Ya apa kau lebih ni aku? Mulainya lebih ni. Buat ni makan apa ni? Tak tenang dia. Yang gaji 50, macam itu juga. Jadi macam-macam. Hidup main inilah. Jadi kalau kita tengok orang yang di bawah kita, itu akan buat kita lebih tenang, lebih damai, lebih bisa nikmati hidup kita. Itulah ada yang mengatakan bahwasanya orang yang punya gawean itu kadang-kadang jenuh dengan gaweannya. Monoton gawenya itu setiap hari ngawe gitu itulah. Jadi jenuh dia. Tapi orang katik gawe lebih jenuh lagi dengan kondisi dia yang nganggur. Pengen nyari gawe. Sampai-sampai dia ngomong, apa oi lokat oi. Kalau ada lokat tu ajak-ajak. Walaupun 25 tak apa-apa. Tak lemah dah makan duit ni je. Bercari dia, bercari. Tadi tu. Yang punya anak ngeluh, ngurus anak, saraunya besarkan anak sekarang. Belum lagi dengan kenakalan anak-anak. Kadang-kadang buat orang tua ini nyerit-nyerit. Dah. Nah, orang yang nyari anak saru-saru itu nah. Lebih kesel lagi. Datang ke sana, datang ke sini, minta jampian, berobat ke dokter, lari ke dukun. Dah. Saru ni nyari. Lebih kesel lagi. Jadi sama-sama galau. Setiap orang punya masalah masing-masing. Jadi walhasil. Jadi tengok yang bawah be. Ada banyak hal yang kita punya ini yang kita tak nilai, tapi bagi orang lain bernilai. Bagi orang lain, menurut kita tak terlalu bernilai, tapi buat orang lain bernilainya. Nah, kami contohkan, kita kalau habis minum aqua botolan seliter buang. Itu kalau ada orang yang butuh dengan botol ini, itu harta buat dia. Segalanya itu. Nemu botol tu senang kan dia. Apalagi banyak, wah tambah senang dia. Karena inilah mata pencaharian dia. Apa yang kita buang ternyata menjadi mata pencaharian wong, sumber kebahagiaan wong. Nemu itu dialah senang. Kita buang botol, mana berguna. Tapi buat wong yang pencariannya itu
alangkah senangnya dia nemu botol besar pula, jadilah ini jadinya adalah seon ini jadi, nah senangnya dia tambah batu sikok biar tambah berat. Nah, wong yang bahagia nemukan sikok botol yang kita buang, terbayang tak gitu? Ada sesuatu yang barang kita buang tapi buat wong bahagia kalau nemukannya. Nah, kenapa kita tak baca bahagia sementara wong ini bahagia nemu satu botol yang kita buang? Ridho itu hal paling penting. Kalau kita pacak nagapnya dalam hidup kita, tenang kita, tidak susah gitu. Walaupun kejingoannya kehidupan susah, tapi kita pacak menekannya, kita pacak ngimbanginya dengan sifat ridho. Berat, tidak gampang, perlu latihan, perlu pengalaman, perlu pengetahuan. Iman yang paling dominan untuk bisa membantu kita ridho. Tanpa iman tak mungkin wong bisa hidup ridho. Kalau kita contoh real untuk kita sekarang ini, tengok saudara kita di Palestina itu hidup dalam tekanan, bahkan ada sampai menggambarkan ini bukan kehidupan, ini adalah jahim. Jahim itu kata lain dari kesengsaraan yang sudah level-level atasnya. Mana? Tiap hari dibom, makanan susah, tempat tinggal tak ada, dah hidup dalam ketakutan. Tapi hebat mereka itu, masih bisa menerima keadaan tadi. Mereka tak pernah ngeluhkan Allah kepada manusia dengan begitu. Ngapa harus kami yang hidup seperti ini? Dengan bangga, dengan lantang mereka mengatakan bahwasanya matinya kami syahid, keadaan seperti ini ujian yang bakal meninggikan derajat kami di sisi Allah. Dan terakhir kan kejadian yang baru, kalau tak salah hari Sabtu kemarin, Israel ngebom masjid saat jamaah sholat subuh, 100 lebih orang meninggal lagi sujud. Masjid lagi sholat subuh dibom, bayangkan, lagi semayang subuh, lagi sujud, itu dibom oleh Israel. Ada 100 lebih yang meninggal syahid jadi korban saat itu. Sampai kami tengok, entah itu real apa tidak, ada plastik kecil kesek dikumpulkan, ini daging-daging yang mati syahid yang berceceran setelah dibom. Oh, dahsyat itu. Tak bayangkan gitu, tak bisa membayangkan gitu kehidupan macam apa yang dialami oleh penduduk Palestina, anak-anaknya, wanitanya, orang tuanya. Tapi itulah contoh real orang-orang yang luar biasa imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah taala kuatkan juga iman kita. Allah taala hiasi hati kita dengan ridha. Allah taala jauhkan hidup kita dari hal-hal yang membuat kita murka kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf kepada Allah, kita semua mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal musina zambi astaghfirunallah ya sayyidar rusli hadina hayya bighar ilainal an ya himmatan sadadil agatab ma'adina sidqi wa sirri nadil muhajir sawi Allah zaka bena'i sahabat sadat thumma
المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القادات ثم الوجيه لدين الله سقفنا خارق العادات السيد الكميل الأواب العيدر مظهر القدر قوموا بنا واكشفوا عنا يا سادتي هذه الأسواق وممدي ندبهم الغنى من جملة الشر والبلوى أهل الحساب والنسب الأسنى والعلم والحلم والتقوى وبكم تنجاب سبل البلي والذرية سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا للذنب يستغفرون الله وأن الله يقضي حاجاتنا حاجات والدينا حاجات مشايخنا حاجات علينا حاجات وصلنا بالدعاء واشفي أمراضنا سوزر مرض سيد علي بن شهاب وأن الله يشفي أمراض من أوصانا بالدعاء بشفاء مرضهم ونهدي ثواب هذه القراءة إلى روح الشريفة رقية بنت أحمد مهدى بن شهاب الشريف شيخا من آل بن شهاب الشريف النور بنت شيخ بن شهاب الشريفة نجا تشيون بنت شيخ بن شهاب والشريفة منيرة بنت عبد الرحمن بن شهاب والشريفة نعمة بنت حامد بن شهاب وأحمد سيد أحمد بن سالم الكاب شريفة بدرية بنت شيخ بن شهاب الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته خصوصا إلى روح الإمام عبد الله بن حداد أن الله يعلي درجاته في الجنة وأن الله يحرمنا من بركاته وأسراره وأنواره وعلوم في الدين الدنيا الآخرة على الدنيا كل نية صالحة جالب لكل خير دافع لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسار برضاك ولا تولنا وليا سواك لا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.